Oh ya, sudah. Selain itu Bapak Ibu, kalau kan persyaratan untuk ujian tesis ini adalah Sinta 3 begitu ya. Bapak Ibu juga bisa misalnya ingin tanya-tanya tentang Sinta 3, tetapi tetap yang menjadi kewajiban untuk menyelesaikan mata kuliah ini adalah Sinta 2. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah punya 2 artikel, yang satu mau dikirim ke Sinta 3, silakan bisa Bapak Ibu sampaikan ke kami, nanti kami bisa mencarikan untuk Sinta 3. Karena saya dapat tawaran dari jurnal Pedagogi akan terbit pada bulan Juli, yang akan diterbitkan pada bulan Juli depan ini, tapi itu Sinta 3. Jadi kalau memang ingin diterbitkan ke Sinta 3, berarti Bapak Ibu menyiapkan 2 artikel. Sampun ketinggalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman dan Pak Yayan, mohon maaf ini masih belum sempurna, ini masih draft. Mungkin nanti masukan dari Pak Yayan dan teman-teman bisa membantu saya dalam menyelesaikan ini. Judul dari artikel saya profil koneksi matematis siswa SMP kelas 7 dalam menyelesaikan masalah bangun datar segi 4 dan segi 3. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan koneksi matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah bangun datar segi 4 dan segi 3. Penelitian ini jenis penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 yang diambil berdasarkan hasil nilai. Subjek yang diambil dalam penelitian ini subjek dengan kemampuan koneksi matematis rendah, sedang, dan tinggi. Teknik pengumpulan data yang digunakan, tes dan wawancara. Penelitian dan pengambilan data dilaksanakan secara blended. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 tipe koneksi matematis dalam proses penyelesaian masalah, yaitu tipe parsial dan tipe lengkap. Subjek yang memiliki kemampuan rendah memiliki koneksi parsial, yaitu hanya mampu menghubungkan konsep dan materi dalam satu topik pembahasan. Subjek dengan kemampuan koneksi matematis tinggi memiliki kemampuan koneksi lengkap, yaitu mampu menghubungkan konsep materi dalam satu topik, dalam berbagai topik dan disiplin ilmu, serta mampu untuk menghubungkan dengan masalah kehidupan nyata. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk meneliti pengaruh penggunaan metode pembelajaran dalam menyelesaikan masalah koneksi matematis untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis lain yang ada pada penelitian ini. Kata kuncinya bangun datar segi 4 dan segi 3, koneksi matematis dan pemecahan masalah matematis. Pemecahan masalah matematik. Di sini saya pendahulunya masih belum Pak, karena kalau di Sinta 2 berarti nanti pendahuluan ini kajian pustaka kita kan harus semua berbahasa Inggris nih. Ngeten nggih Pak Yayan. Jadi ini saya masih belum, kemarin kan yang review-review itu sudah saya selesaikan, tapi untuk memasukkan di pendahuluan saya masih belum sampai sini. Metode yang saya gunakan, penelitian ini dilaksanakan di SMP swasta di Kota Batu. Penelitian ini tujuannya untuk mengidentifikasi kemampuan koneksi matematis siswa dalam pemecahan masalah matematis. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pada tahap awal dalam penelitian ini, peneliti membuat instrumen penelitian berupa soal
tes kemampuan koneksi matematis dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini ada 3 subjek yang dipilih menggunakan teknik probability sampling. Pemilihan subjek diperoleh dengan data dari nilai harian siswa yang diambil dari kegiatan pembelajaran. Subjek yang terpilih adalah siswa yang memiliki kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Penelitian mengambil subjek tersebut berdasarkan nilai hasil belajar siswa pada materi matematika. Subjek yang tinggi adalah subjek dengan kemampuan tinggi, sebaliknya subjek yang rendah adalah subjek dengan kemampuan rendah. Subjek penelitian kemampuan tinggi S1, kemampuan sedang S2, dan kemampuan rendah S3. Prosedur pengambilan data pada penelitian ini, yang pertama tes koneksi matematis, yang kedua menganalisis jawaban peserta didik, yang ketiga wawancara lanjutan kepada subjek, dan yang keempat adalah menarik kesimpulan. Dalam pengerjaan tes peserta didik tidak dibatasi batasan waktu. Maksudnya di sini tidak ada batasan waktu. Itu misalnya saya patok, ya ini kan ada 5 soal, itu saya batasi hari itu sehari, tidak berarti tetap di sekolah tapi tidak, biasanya kan ada dikerjakan dalam waktu 30 menit. Ini tidak saya batasi seperti itu, tapi hari itu harus selesai. Hal tersebut bertujuan untuk mengeksplor subjek dalam kemampuan koneksi matematis yang dimiliki. Soal tes kemampuan matematis berisi soal cerita yang berkaitan dengan penerapan bangun datar segi 4. Tes ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan koneksi subjek dalam menguasai materi yang telah diberikan dalam pembelajaran. Setelah mengerjakan tes dan hasilnya dianalisis oleh peneliti, langkah selanjutnya adalah subjek diwawancarai terkait dengan kemampuan subjek dalam mengerjakan tes koneksi matematis. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian, ada ini Pak soal yang saya berikan untuk anak-anak, ada 5 soal. Nah, di sini ada indikator koneksi matematis. Koneksi matematis antar topik. Yang pertama, aspek koneksi matematis antar topik dalam matematika. Indikatornya, siswa mampu mendeskripsikan koneksi antar topik dalam matematika dengan baik dan benar. Siswa mampu memberikan contoh antar konsep dengan masalah matematis. Yang kedua, koneksi matematis antar materi matematika dengan ilmu lain selain matematika. Indikatornya, siswa dapat menentukan cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan materi di luar matematika. Siswa mampu mengkomunikasikan atau menjelaskan keterkaitan antar ilmu matematika dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, koneksi matematis antar matematika dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya, siswa dapat menggunakan bentuk bangun datar dalam menyelesaikan masalah bidang studi lain atau kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama, menganalisis hasil jawaban siswa serta data hasil wawancara. Yang kedua, mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari pengolahan data, kemudian menyimpulkannya sebagai dasar menyelesaikan masalah dalam penelitian. Berdasarkan hasil dari tes kemampuan koneksi matematis yang diberikan serta wawancara yang telah dilakukan kepada subjek, maka dapat diberi kesimpulan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini disebutkan kemampuan matematis siswa untuk menyelesaikan masalah yang diberikan berdasarkan kemampuan pada subjek pertama, subjek kedua, dan subjek ketiga. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang dilakukan pada subjek, di sini masih saya tampilkan hasil pekerjaan anak-anak. Ini subjek pertama, ini subjek kedua, dan subjek ketiga. Belum saya jelaskan yang hasil wawancaranya, Pak. Masih belum. Namun ini tabel hasil dari kesimpulan sementara. Mungkin nanti bisa berubah setelah wawancaranya saya masukkan. Subjek pertama dan subjek kedua tergolong kemampuan matematis parsial, karena belum mampu menyelesaikan semua soal dari 5 itu, belum semua siswa belum semua benar. Sedangkan yang ketiga hampir semua, hanya 1 soal tapi itu jawabannya benar, langkahnya
ada yang sedikit kurang tepat gitu. Dari tabel tes kemampuan koneksi matematis yang diberikan kepada subjek 1, maka disebutkan bahwa S1 memiliki koneksi matematis parsial. Ini penjabaran dari tabel itu, Pak. 1, 2, 3 ini. Nah, ini pembahasannya masih belum selesai. Ini saya ini masih rangkuman dari yang tabel dan hasil siswa itu. Dan masih sampai situ saya, Pak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Ya, ini artikel ini sudah bagus, Bu. Nah, yang perlu saya tanyakan adalah apakah berpikir koneksi matematis parsial dan koneksi matematis apa Bu tadi, parsial sama lengkap, Pak. Integral. Lengkap. Parsial sama lengkap. Iya. Nah, lengkap itu kalau kita berbahasa lawan katanya parsial itu apa, Bu? Parsial itu kan bagian ya. Keseluruhan ngoten nggih. Iya. Keseluruhan. Nah, keseluruhan itu apa? Integrasi. Integral. Oke. Nah, apakah itu merupakan temuannya Bu Eni atau itu istilah itu sudah ada sebelumnya pada artikel lain? Parsial sama keseluruhan. Kalau saya baca-baca dari artikel itu belum ada. Ini kesimpulan saya sendiri, Pak, karena siswanya belum semua koneksi yang belum indikatornya belum terselesaikan semua, maka saya beri itu siswa subjek itu tergolong parsial dan subjek itu tergolong lengkap ngoten. Ya. Kalau itu temuannya Ibu Eni, artikel ini bagus, Bu. Artinya artikel ini memang memiliki temuan. Jadi Bapak Ibu, kalau memang memiliki temuan artikel, temuan hasil penelitian, itu diungkapkan saja Bapak Ibu, tidak perlu takut. Apa yang dimaksud dengan artikel itu adalah merupakan ide kita yang dipublikasikan. Ide itu harus didukung dengan adanya hasil penelitian. Nah, idenya Ibu Eni ini muncullah koneksi matematis parsial dan koneksi matematis lengkap. Nah, itu temuan yang menarik. Artinya, belum ada artikel yang membicarakan mengenai koneksi parsial dan koneksi yang lengkap. Nah, profil koneksi matematis siswa SMP kelas 7 di dalam menyelesaikan masalah bangun datar, segi 4, dan segitiga. Itu kelas 7-nya bisa dihilangkan, Bu Eni, karena biasanya nanti indikasi dari kelas 7, kelas 9, dan ataupun kelas 8 itu akan ada pada metode. Profil koneksi matematis siswa SMP dalam menyelesaikan masalah bangun datar, segi 4, dan segitiga. Nah, kemudian di situ penelitian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis. Nah, kira-kira peserta didik kemudian nanti kalau memang itu berbahasa Inggris kan sama nih Bu ya, student. Tetapi kalau artikel kita berbahasa Indonesia, kita harus konsisten di dalam penggunaan istilah. Jadi kalau memang kita menggunakan peserta didik, dikarenakan pada tahun 2006 siswa itu diganti menjadi istilah peserta didik. Karena istilah siswa itu cenderung
dibebankan pada siswa, artinya menjadi suatu objek. Sedangkan kalau peserta didik, jadi perubahan ini didasarkan bahwa kalau zaman dulu siswa itu, istilah siswa cenderung dengan kekerasan, harus manut begitu. Sedangkan kemudian diganti pada tahun 2006 menjadi istilahnya adalah peserta didik, yaitu dengan harapan bahwa tindakan kekerasan terhadap siswa itu menjadi berkurang karena peserta didik dianggap sebagai partner bagi guru. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah bangun datar dan bangun datar segi 4 dan segi 3. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, deskriptif, yang benar itu deskriptif kualitatif apa kualitatif deskriptif, Bapak Ibu? Deskriptif kualitatif. Ya, mengapa Pak Pandi? Ya, kualitatif terkait datanya, terkait penggambaran. Deskriptif artinya penggambaran dari data. Ya, terus berarti bukan penggambaran kualitatif, tapi kualitatif yang akhirnya merujuk ke deskriptif itu, teknisnya. deskriptif kualitatif. Ada enggak deskriptif kuantitatif? Bagaimana Pak Pandi? Ada, Pak. Ya. Oke, ada. Kuantitatif deskriptif apa deskriptif kuantitatif? Oke, nah sebenarnya kan penelitian itu di dalam hal yang begitu besar, artinya pendekatan kita dimulai dari penelitian kualitatif, kuantitatif, pengembangan, atau mixed method. Kemudian kualitatif sendiri itu terbagi menjadi beberapa penelitian. Ada penelitian deskriptif, salah satu contohnya, kemudian ada naratif, kemudian ada expository, dan ada grounded theory. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Begitu, Pak Pandi. Nah, namun saya di artikel saya mengakui ada beberapa yang saya tulis itu adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tapi saya mengakui itu kesalahan sebelum saya mempelajari lebih lanjut. Nah, sehingga itu para reviewer tidak secara jeli di dalam menggunakan istilah kualitatif deskriptif atau kuantitatif deskriptif. Nah, jadi penelitian ini adalah melakukan melalui pendekatan kualitatif dan hasilnya itu akan dideskripsikan. Sehingga kita sebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Begitu juga nanti ketika kita melakukan penelitian kuantitatif yang dideskripsikan, maka ada beberapa peneliti yang menyebutnya sebagai kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 siswa atau itu apa. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 yang diambil berdasarkan hasil nilai. Subjek dalam penelitian ini adalah subjek dengan kemampuan koneksi matematis rendah, sedang, dan tinggi. Oke. Nah,
apa kaitannya antara subjek yang memiliki koneksi matematis parsial dan menyeluruh terkait dengan rendah, sedang, dan tinggi, Bu Eni? Ini menurut saya ya Pak, kalau anak-anak yang tinggi itu saya ambilnya dari nilai harian mereka, nilai hasil mereka yang baik. Memang kemampuannya dia pandai untuk semua materi, maka saya ambil itu dengan nama subjek dengan kemampuan tinggi. Begitu juga untuk yang rendah dan sedang. Secara kemampuan, ketika anak-anak ini kemampuannya tinggi, maka dia akan mampu menyelesaikan semua soal koneksi matematis ini dengan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila kemampuannya rendah, dia juga belum sampai sempurna, belum selesai. Walaupun selesai pun hasilnya tidak maksimal. Kemudian bagaimana dengan siswa yang memiliki kemampuan sedang, Bu Eni? Dia masuk mana? Parsial atau lengkap? Kalau sedang ini saya masukkan parsial karena lebih banyak yang diselesaikan, namun masih kurang daripada yang siswa kemampuannya tinggi. Kalau dinilai itu dari 5 soal itu dia 3 sampai 4 dari jawaban yang semua benar itu. Sampai caranya, terus cara dia menjawab, langkah-langkahnya, Bapak. Begitu ya. Kenapa Bu Eni memasukkan dia menjadi parsial yang sedang? Karena tadi dijawab bahwasannya tidak menyeluruh menyelesaikan secara benar. Begitu Bu Eni maksudnya ya? Nggih, Bapak. Sedangkan kalau koneksi lengkap itu berarti mampu menghubungkan konsep dengan materi dalam satu topik, dalam berbagai topik dan disiplin ilmu, serta mampu menghubungkan dengan kehidupan nyata. Sedangkan kalau parsial atau tidak lengkap, yaitu hanya mampu menghubungkan konsep dan materi dalam satu topik pembahasan saja. Topik penelitian Bu Eni ini kan bangun datar segi 4 dan segitiga. Nah, mengapa Bu Eni menyampaikan di situ dapat menghubungkan konsep dengan materi dengan berbagai topik, dan bahkan dalam disiplin ilmu serta mampu menghubungkan dengan masalah kehidupan nyata? Dapat dari mana Bu Eni mengambil istilah itu? Kalau dengan topik lain itu ini Pak. Nah, saya pakai yang nomor 2 ini loh. Ini kan anak-anak itu bisa menyelesaikan dari ini, bangun ini dibagi menjadi bangun segitiga dan persegi panjang. Ini yang untuk materi, menghubungkan materi satu dengan materi yang lainnya. Berarti kan ini ya, trapesium. Namun anak-anak itu ada yang mengerjakan dengan ini dibangun ini dibagi menjadi 2, persegi panjang dan segitiga. Itu yang untuk menghubungkan dengan materi yang lain. Untuk dalam kehidupan sehari-hari di nomor 5, Pak, ini kan ada, saya menyontohkannya adalah kebun. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari itu anggapan saya ini adalah contoh nyata, ngoten lho Pak. Jadi dia bisa menyelesaikan ini. Maka kan ini nanti suatu saat dalam kehidupan nyata mereka akan mungkin saja ada yang menjadi
bagian taman, disuruh membuat pohon dengan jarak segini, berapa pohon yang akan digunakan, berarti kan dia harus menguasai konsepnya dulu, baru bisa menentukan berapa pohon yang akan ditanam di kebun tersebut, begitu. Iya, oke. Berarti perbedaan antara koneksi matematis parsial dengan menyeluruh terletak pada kalau yang parsial itu hanya mampu menghubungkan konsep dalam satu topik, begitu. Iya. Tetapi dia tidak mampu menerapkan konsep ke kehidupan sehari-hari. Nah, di situ dijelaskan dari hasil penelitiannya Ibu Eni, mampu menghubungkan suatu konsep dalam berbagai topik dan disiplin ilmu, bahkan kayak ilmu matematika, ilmu fisika, kemudian ilmu kimia. Apakah seperti itu, Bu Eni? Kayaknya Ibu Eni hasil penelitiannya ini bagus. Apakah bisa tadi dari instrumen itu untuk mengukur dia memiliki koneksi matematis dengan berbagai disiplin ilmu? Kalau dari sini, jujur Pak, memang mungkin belum bisa untuk yang disiplin ilmu yang lainnya. Tapi ketika saya nomor 5 ini, berarti kan dia juga berapa pohon yang akan ditanam, berarti kan dia harus bisa berapa harga satu pohon itu berapa. Maka kan itu hubungannya juga bukan matematika saja, maka dengan ekonomi, ngoten. Itu menurut saya, ngoten. Jadi kan hasil penelitiannya Ibu Eni itu benar, tetapi Ibu Eni tidak mampu menunjukkan di sini. Jadi ketika Ibu Eni mengatakan iya, seseorang memiliki kemampuan koneksi matematik menyeluruh, itu berarti dia memiliki kemampuan di dalam menghubungkan berbagai disiplin ilmu. Nah, mungkin itu Ibu Eni ambil dari artikel. Yang ada, memang ada Pak itu. Nah, itu tidak boleh Ibu Eni. Berarti itu pendapat orang atau hasil penelitian orang. Jadi di sini fokus pada materi bangun ruang sisi datar. Berarti kalau yang dimaksud dengan kemampuan koneksi matematis menyeluruh itu adalah mampu menghubungkan berbagai konsep, mampu menghubungkan konsep mampu menghubungkan konsep dengan materi dalam satu topik. Atau mampu menghubungkan konsep dalam materi bangun datar. Ya, bangun datar. Serta mampu menghubungkan konsep bangun datar dengan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun di luar sana artikel itu mengatakan bahwa koneksi matematis menyeluruh itu mampu menghubungkan antara konsep dengan berbagai disiplin ilmu. Tetapi itu kita bagaimana cara mengukurnya? Di artikel kita tidak dibahas. Jadi kita fokus saja pada menyelesaikan masalah bangun datar. Nah, bangun datar sudah di situ, karena di situ Ibu tadi instrumennya ada jajar genjang. Nah, jadi yang judul itu profil koneksi matematis peserta didik dalam menyelesaikan masalah bangun datar. Nah, oke.
Kemudian untuk koneksi matematis tinggi memiliki kemampuan koneksi lengkap yang mampu menghubungkan konsep dalam materi bangun datar dan mampu menghubungkan konsep bangun datar dengan masalah kehidupan sehari-hari. Hanya mampu menghubungkan berapa Bu? Yang subjek yang memiliki kemampuan rendah, subjek yang memiliki kemampuan rendah atas Bu Mas. Yang atas Bu. Sebelum bagian yang menyeluruh Bu. Nah, itu. Gimana Pak tadi? Gimana? Ini subjek yang memiliki kemampuan rendah dan sedang kan Bu. Oke, subjek yang memiliki kemampuan rendah dan sedang. Ini ada kata memiliki, yang ini memiliki lagi muncul. Atau salah satu harus diganti Bu. Kira-kira menggunakan kata apa? Subjek dengan kemampuan rendah dan sedang memiliki koneksi matematis parsial, yaitu hanya mampu menghubungkan dua konsep dalam materi dan tidak mampu menghubungkan konsep dengan masalah sehari-hari. Begitu Bu, kira-kira? Atau jangan-jangan mereka mampu menghubungkannya? Halo Bu, ini belum, masih di mute? Belum Pak, kalau untuk kehidupan sehari-hari mereka kurang. Belum bisa. Ya, Oke, berarti itu ya. Hanya mampu menghubungkan dua konsep dalam materi bangun datar dan tidak mampu menghubungkan konsep dengan bangun datar dengan masalah kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kan berarti sudah jelas perbedaan antara kemampuan koneksi matematis parsial dan kemampuan koneksi matematis menyeluruh. Nah, oke. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk meneliti pengaruh penggunaan metode pembelajaran dalam menyelesaikan masalah koneksi matematis untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis selain yang ada pada penelitian ini. Nah, itu kita tidak membicarakan metode pembelajaran, Ibu. Jadi, di situ apa sih dari hasil temuan Ibu Eni ini, sarannya Ibu Eni itu apa? Ini agar kemampuan anak-anak itu meningkat gitu loh Pak. Nah, itu biasanya disarankan kayak seperti PTK. Tapi dari hasil temuan ini, saya menemukan bahwa siswa dengan kemampuan sedang dan rendah itu koneksi matematisnya adalah parsial, sedangkan siswa dengan kemampuan tinggi adalah menyeluruh. Saran saya adalah, dari hasil temuan itu, Bu Eni, apa sarannya Ibu Eni? Baik penelitian lebih lanjut maupun penelitian lebih untuk pembelajaran boleh. Siswa lebih sering belajar, maksudnya mencoba-coba soal tentang materi itu agar lebih paham, Pak, dan bisa digunakan untuk materi selanjutnya. Ketika anak-anak sudah benar-benar paham dan mengerti tentang materi ini, maka ketika dia dihadapkan dalam soal yang lain atau topik yang lain, dia akan mampu. Maksudnya nanti seperti itu, tapi untuk menuliskannya itu saya yang kurang pandai. Maka saya gunakan ini metode pembelajaran yang digunakan oleh guru agar siswa itu memiliki kemampuan yang lebih, dan bagaimana caranya agar anak-anak itu mampu belajar dan mengulang-ulang
materi dan latihan ngoten lho, Pak. Jadi caranya itu bagaimana? Gitu. Ya, oke. Nah, di situ bisa di-enter Bu Eni di penelitian lebih lanjut sebelum itu. Jadi di sini coba di-enter ini. Nah, ini. Oke. Oh, di sini enternya. Nah, di kata itu. Oke. Kemudian di sini ditulis dengan demikian pembelajaran di sekolah hendaknya dilakukan dengan mengaitkan antara konsep baik dalam berbagai materi, maupun kaitan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga kemampuan koneksi matematis siswa menjadi meningkat. Nah, kan itu kan teman kita, mereka itu yang parsial tidak bisa menghubungkan antara konsep kan. Sedangkan yang menyeluruh itu bisa menghubungkan antara konsep dan juga bisa menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana koneksi matematis siswa ini bisa meningkat? Nah, dari temuan itu tadi kita menyarankan bahwa karena penyebab koneksi matematis ini rendah adalah mereka tidak bisa menghubungkan antar konsep itu. Oleh sebab itu, berarti pembelajaran hendaknya dilakukan saling mengaitkan antara konsep dalam materi maupun mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Nah, begitu kan Bu Eni? Iya, Pak. Oke. Itu saran untuk pembelajaran. Kalau Ibu Eni mau menambahkan, nanti bisa untuk saran penelitian lebih lanjut adalah mengkaji mengenai koneksi matematis pada materi yang lain. Misalnya aljabar atau persamaan linier, dua variabel dan lain sebagainya. Nah, itu saran kita kan. Kenapa kita memberikan saran itu? Karena saran tersebut tidak kita teliti atau Bu Eni akan melakukan penelitian lagi nantinya. Sehingga pada saat kita akan melakukan penelitian lagi, kita bisa memberi saran untuk diri kita sendiri maksudnya. Nah, jadi penelitian lebih lanjut mengkaji koneksi matematis pada materi aljabar, persamaan linier, dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Nah, selesailah tentang abstrak. Tapi di situ masih nanti dijelaskan mengenai instrumennya. Itu nggak ada di situ, Bu. Jadi di metodenya, nah, subjek penelitian ini maksud saya di abstrak dulu, Bu. Di abstrak dulu. Subjek diambil adalah berkemampuan koneksi matematis rendah, sedang, dan tinggi. Teknik pengumpulan data adalah menggunakan tes dan wawancara. Oke. Penelitian dilaksanakan secara blended atau melalui apa blended itu? Melalui WA atau Zoom? Tatap muka, Pak. Tetap tatap muka, tapi ini kan maksud saya kan setelah tes baru diwawancara gitu loh. Blended di sini tuh gitu. Apakah itu boleh atau gimana? Pengambilan data dilaksanakan Anak-anak kayaknya
mengerjakan, baru saya wawancarai gitu loh. Ya, wawancaranya kan Apa itu boleh disebut blended? Ngaten loh. kalau blend itu kan artinya buta, Bu. Jadi blend itu ya kayak kita ini salah satu blended learning. Jadi tidak kelihatan. Nah, sedangkan Ibu kan mengumpulkan hasil tes itu kan langsung. Kayak misalnya saya ngasih soal kemarin ya, Bu, ke waktu analisis real. Itu bisa dikatakan blended. Kenapa? Karena antara guru dan siswa tidak ketemu secara langsung, blind. Begitu. Berarti ini saya hapus saja nggih, Pak? Ya. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu antara lain adalah tes dan wawancara. Oke. Kemudian instrumen oleh karena itu instrumen penelitian ini terdiri dari berapa, Bu, tadi? 5, Pak. Ya, tidak terlalu banyak itu, Bu. Kayaknya banyak itu. Nggih. 3 saja ya, Bu. Nomor 1, atau dari 3 itu, dari 5 itu ambil 2, enggak apa-apa. Terdiri dari 3 soal gitu, Pak? 3 atau 2? Ambil 2, yang satu menghubungkan antara konsep, yang satu menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Oh, nggih. Nah, kenapa begitu? Karena fokus pembahasan di Bu Eni ini adalah fokus pada koneksi matematis yang menghubungkan antar konsep dan yang menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari, kan begitu? Nggih. Nah, kalau instrumennya banyak, Bu, nanti Bu Eni harus menunjukkan bagaimana hasil penelitian dari subjek itu yang berkemampuan tinggi dari 5 soal itu tadi. Yang berkemampuan sedang dari 5 soal tadi seperti apa. Makanya kita buat 2 saja sudah cukup. Yaitu menghubungkan antara konsep dan yang kedua menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Nah, nanti itu dibahas di situ. Kalau kemampuan sedang itu seperti apa, kemampuan tinggi seperti apa dia menghubungkannya, dan kemampuan rendah seperti apa. Ya, Bu, ya? Nggih. Jangan Pak, banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak akan bingung sendiri. nggih. Menjabarkannya yang terlalu banyak ngoten nggih, Pak, berarti nanti. Iya, per soal akan dideskripsikan. Ada 5 soal itu. Nggih. Nah, Ini nanti saya ambil itu saja, jawaban dari situ saja kan nggak apa-apa nggih, Pak? Nggak usah mengulang lagi, maksudnya gitu loh. Nggih. Hasilnya itu tadi loh. Hasilnya kan itu ada 5. Jadi kan yang 2 saya cut saja ngoten nggih hasilnya anak-anak. Itu. iya, jadi ya udah tidak perlu mengambil data lagi, Bu Eni. Oh, nggih. Dari 5 soal tadi, pilih 2 soal saja, Bu Eni. Misalnya soal nomor berapa tadi? Nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2 dan nomor 5. Mungkin Ya. itu nggih, Pak. Nanti di bagian bawah diberi penjelasan bahwasanya nomor 2 ini adalah soal dengan indikator mampu menghubungkan antar konsep dalam materi bangun datar. Sedangkan untuk yang kelima, soal kelima, nanti jangan dijadikan soal 5, tapi soal 1-2 gitu, Bu Eni, ya. Nggih, Pak. Mampu menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan indikatornya. Nggih. Nanti diperas yang tabel 1 itu ada indikator menyelesaikan soal cerita menjadi 2 ini. Nggih, Pak. Nah, jadi nanti disajikan hasil penelitiannya bagaimana yang berkemampuan sedang, berkemampuan tinggi dulu boleh atau yang rendah dulu boleh. Kayak milik saya, lihat artikel di Bu Eni. Artikel saya yang berjudul Analisis Kemampuan Siswa dalam Membuktikan Kesebangunan Bangun Ruang Sisi Datar. Nah, di situ saya ungkapkan bagaimana kalau kemampuannya itu sedang, kemudian kemampuannya tinggi, dan kemampuannya rendah. Sama seperti itu. Instrumen saya bahkan cuma 1. Sehingga untuk memfoto kita hanya butuh 1 gambar. Nah, kalau ini karena ini 2 soal, nanti berarti foto soal yang kedua, soal yang kelima.
Sudah. Ada pertanyaan, Bu Eni? Jadi Terus begitu. untuk ini Pak, untuk pendahuluan video berarti ini kan karena nanti kita di Sinta 2, rujukan kita itu berarti harus semua yang kemarin kita review itu, ngoten nah? Ya, eman-eman kan Bu, kalau itu tidak kita rujuk, ambil saja beberapa kalimat yang memang itu memiliki keterkaitan dengan koneksi matematis. Oke. Kemarin kan bahasanya bahasa Inggris, Pak. Berarti kita terjemahkan sendiri dalam bahasa Indonesia, kutipannya begitu atau apakah boleh? Iya, jadi kan kemarin waktu nge-review, Ibu Eni kan mengubah dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia tentu kan? Oke. Nah, setelah diubah ke dalam bahasa Indonesia, apa hasil penelitiannya? Itu yang dicuplik di sini, diambillah di sini. Nah, kemudian hasil penelitian itu bisa diletakkan di pendahuluan atau juga bisa nanti sama Ibu Eni letakkan di pembahasan. Oke. Jadi Bapak Ibu dari hasil review tadi, Bapak Ibu sudah mengambil apa kalimat-kalimat yang memang penting untuk diambil. Jadi, oh ini kalimat ini penting saya ambil. Nah, saya ambil, oh ini kalimat ini. Jadi, itulah yang kita sebut oleh Dr. Zakir Naik, seorang ilmuwan itu akan mengambil sesuatu yang memang berkaitan dengan apa yang dikajinya. Nah, jadi di dunia ini ya banyak yang meneliti tentang koneksi matematis, tapi kita cukup mengambil yang memiliki keterkaitan dengan apa yang sedang kita tulis. Terus untuk jurnalnya, Pak, saya masih belum ada tujuan, ngoten loh. Mungkin ada saran. Jurnal untuk Sinta 2 itu banyak Bapak Ibu. Kan tetapi saya sendiri memiliki keterbatasan. Saya kemarin kalau nggak salah hanya bisa kirim 10 jurnal. Maksud saya 10 jurnal yang sudah pernah saya tulis. Karena di sini pesertanya ada 20. Nah, jadi Bapak Ibu bisa satu jurnal itu ditulis oleh 2 orang mahasiswa itu boleh. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya nih ya, di jurnal elemen. Nah, jurnal elemen itu kalau nggak salah terbitnya 2 kali setahun. Nah, itu Bapak Ibu misalnya ada 2 mahasiswa di sini mengirim ke sana, boleh. Kemudian di jurnal Barekeng. Tapi kalau jurnal Barekeng itu kayak seperti miliknya Bu Eni Susanti ini, tidak masuk di sana. Ditolak ini. Karena pada dasarnya jurnal Barekeng itu adalah jurnal mengenai matematika murni dan aplikasinya. Kemudian diperluas menjadi pendidikan matematika, cuman pendidikan matematika yang bisa masuk ke sana itu adalah yang matematika. Jadi kematematikaannya itu lebih banyak. Contohnya kemarin analisis kesalahan dalam fungsi dan relasi. Nah, itu kan banyak kematematikaannya. Nah, sedangkan kalau ini kebanyak koneksinya. Bagaimana koneksi menghubungkan antara konsep, bagaimana koneksi menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau ini diterbitkan ke Barekeng, maka itu nanti langsung akan ditolak. Nah, jadi makanya dari sini Bapak Ibu, kemarin milihnya Pak Wandi belum saya cek ini. Nah, itu nanti dari sini kita akan merujuk pada jurnal apa sih yang akan kita tuju. Nah, kalau elemen itu masih pendidikan matematika, bayarnya 1.200.000 kalau nggak salah, 1.200.000 dengan 12 halaman, dibatasi 12 halaman. Untuk kelebihan halaman akan dikenakan biaya 100.000. Satu halaman 100.000, mahal. Ya. Jadi meningkatnya biaya publikasi Sinta ini dikarenakan surat keputusan Dirjen Dikti pada tahun 2012 yang mewajibkan bahwa setiap lulusan baik S1, S2 maupun S3 wajib memiliki artikel yang diterbitkan di jurnal. Nah,
Semenjak tahun 2012 itulah para pemilik jurnal berusaha untuk membuat jurnalnya menjadi bereputasi, yaitu dengan cara diakreditasi oleh Sinta. Oleh sebab itu semakin tinggi Sinta kita dalam mengirim artikel, maka semakin besar biaya. Nah, kalau Sinta 1 itu sudah 3.500.000 minimal, ada yang 2 juta. Oke. Itu Ibu Eni. Jadi Ibu Eni bisa nanti mengirimkannya di jurnal Elemen. Elemen itu kayaknya jurnal yang berbahasa Indonesia tanpa mengubahnya ke dalam bahasa Inggris. Terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi Bu? Sementara itu dulu, mungkin nanti kalau sudah lanjut ada yang ditanyakan lagi. Pak, nanti kalau misalnya ini sudah selesai istilahnya, tapi belum sudah selesai, itu nanti dikirim ke grup atau Japri Pak Yayan? Japri boleh, Japri. Sabar ya Bapak Ibu ya kalau Japri ya. Apalagi di akhir-akhir semester ini mahasiswa S1 luar biasa. Kirim, sekarang suruh merevisi, besok langsung kirim lagi. Nah, jadi ternyata adik-adik mahasiswa kita S1 itu suka waktu terakhir gini, mereka mengejar biar selesai. Dulu-dulu santai. Terima kasih. Sama juga seperti saya dulu mungkin. Ya, sama-sama Bu Eni. Baik, Bapak Ibu ada yang mau presentasi lagi, monggo. Saya mungkin Pak Yayan ya. Iya, silakan Ibu. Yang hari ini. Oke, cuman masih belum sempurna Pak Yayan, belum lengkap. Ibu siapa Ibu? Ibu Hilmi. Oh, Ibu, sebenarnya hari ini itu presentasinya adalah Pak Fandi, Pak Eko, Pak Fani, Bu Fani, Bu Wardatun, Bu Firdaus, kemudian Bu Oktavita. Oke. Saya minggu lalu yang masih belum siap itu Pak. Tes pundi? Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari motivasi belajar siswa ya. Langsung ke abstrak aja Bu. Langsung abstraknya ya. Abstraknya di sini, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari motivasi belajar matematika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 3 dari 34 siswa kelas 11 IPS 2 di SMA Al-Ma'arif Singosari semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 yang memiliki motivasi belajar matematika tinggi, sedang, dan rendah dipilih sebagai subjek penelitian menggunakan purposive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket motivasi belajar matematika siswa, soal ulangan harian siswa, dan pedoman wawancara. Analisa data yang digunakan diambil dari indikator penilaian kemampuan pemecahan matematis, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, memeriksa kembali proses dan hasil. Hasil penelitian didapatkan S1 dengan motivasi belajar matematika tinggi, memenuhi komponen indikator kemampuan pemecahan matematis pada memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melaksanakan rencana, memeriksa kembali proses dan hasil. S2 dengan motivasi belajar matematika sedang, memenuhi indikator kemampuan pemecahan matematis pada memahami masalah, merencanakan penyelesaian, memeriksa kembali proses dan hasil, akan tetapi S2 belum memenuhi indikator melaksanakan rencana. Sedangkan S3 dengan motivasi belajar matematika rendah hanya memenuhi indikator kemampuan pemecahan masalah matematis pada memahami masalah dan merencanakan penyelesaian. S3 tidak mampu memenuhi indikator melaksanakan rencana dan memeriksa kembali proses dan hasil. Ya, oke Mbak Eni. Nah, iya di abstrak dulu, halo. Di abstrak langsung dulu. Ke bawah.
Di abstrak dulu aja. di abstrak. Apa? Oke. Bapak Ibu, di dalam abstrak itu artinya mengabstraksi. Abstraksi itu artinya adalah mengeneralisasi. Jadi, pada saat kita menuliskan hasil penelitian, didapatkan S1, nah itu tidak perlu, Bu Eni. Tapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subjek dengan motivasi belajar tinggi, subjek dengan motivasi belajar matematika tinggi telah memenuhi semua komponen indikator telah memenuhi semua komponen indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Gitu. Iya. Berarti ini tidak disebutkan untuk yang indikatornya yang dari 4 ini perlu. tadi tidak perlu disebutkan, tidak perlu. Karena kita abstrak itu adalah Bapak Ibu yaitu mengabstraksi, atau abstraksi istilahnya adalah mengeneralisasi. Nah, apa sih makna atau yang sudah saya temukan dalam hasil penelitian tadi? Nah, kemudian subjek dengan motivasi belajar sedang hanya memenuhi satu indikator atau hanya memenuhi 2 indikator. 3 indikator di sini. Jadi hanya memenuhi 3 indikator. Yaitu apa, Bu? Disebutkan atau tidak, Pak Yayan? Ini yang memahami masalah. Yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali proses. Sudah itu aja. Akan tetapinya tidak perlu. Jadi yang ini dihapus, Ya, karena kan orang sudah membaca, oh dia hanya memenuhi 3 apa saja. Oh ini berarti yang lain sudah tidak. Sedangkan subjek dengan motivasi belajar rendah hanya memenuhi berapa indikator, Bu? 2. Ya, apa itu? Yaitu memahami masalah dan ini dihapus nih. Ya. Nah, dan merencanakan penyelesaian. Nah, kira-kira dari situ saran Bu Eni itu apa? Sarannya ini saya tulis di bagian sini. Di kesimpulan ini ada ini. Diharapkan ini. Sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengembangkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, terutama bagi siswa yang memiliki motivasi matematika rendah. Oke, ke atas, Bu, ke atas, ke abstrak. Abstrak lagi. Iya, abstrak. Nah, oke. Dari hasil penelitian ini disarankan di dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kan begitu kan? Ternyata motivasi yang tinggi kemampuan pemecahan masalah matematikanya juga tinggi kan begitu. Tinggi. Dari hasil disarankan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Agar kemampuan pemecahan masalah matematik siswa juga meningkat. Kan begitu kan intinya, Bu? Oh, ternyata dari hasil yang saya teliti itu bahwa kemampuan penyelesaian masalah ini ada keterkaitannya dengan motivasi. Oleh sebab itu kita harus memotivasi agar mereka senantiasa belajar matematika dengan sungguh-sungguh, kemudian agar menyelesaikan. Nah, dengan demikian maka kemampuannya juga nanti akan meningkat seiring meningkatnya motivasi belajar. Oke. Nah,
Kemudian saran untuk penelitian lanjutan adalah apa Bu Eni kira-kira? Nggak sama dengan yang sebelumnya ini Pak Gi? Kalau Iya. sebelumnya itu saran untuk pembelajaran kan? Saran untuk pembelajaran yaitu kita harus meningkatkan motivasi siswa. Kan begitu, agar kemampuan koneksi, kemampuan pemecahan masalah matematisnya meningkat. Nah, sekarang untuk penelitian lanjutan apa? Misalkan Yaitu dengan apa namanya, memberikan suatu model pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak memiliki motivasi belajar yang tinggi, seperti itu bisa ya, atau tidak boleh. untuk sarannya? Jadi saran untuk penelitian lanjutan adalah mengembangkan model untuk meningkatkan motivasi siswa. Boleh. Karena memang motivasi yang dibicarakan. Oke, itu Bu Eni ada yang mau ditanyakan? Jadi temuannya kan jelas di sini, ada perbedaan antara kemampuan sedang, kemampuan tinggi, Sama sedang, kemampuan dan rendah. rendah. Nah, nanti pada hasil penelitian, pada hasil ya langsung sudah, pada hasil Bu Eni, pada hasil, instrumennya ada berapa ini? Instrumennya 3 Pak, saya ambil 3 soal esai. Coba Nah, instrumennya Bu. ini saya jabarkan. Instrumennya dulu saya lihat Bu, instrumennya itu ya. Instrumen. Okay. Apakah itu sudah kita bisa dikatakan sebagai pemecahan masalah matematis ya Bu? Kalau sesuai dari indikatornya Polya itu kan mulai dari memahami masalah, kemudian merencanakan, melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan, dan meneliti hasil. Jadi kalau dari sini melihatnya dari proses yang dikerjakan oleh siswa, mulai dari menuliskan apa yang diketahui, kemudian rumus apa yang digunakan, kemudian langkah-langkah yang dilaksanakan oleh siswa tersebut dalam menyelesaikan masalah matematika, sampai dia untuk kebenaran jawaban dia mengoreksi lagi atau tidak kebenaran hasil. Ya, okay. Baik, berarti itu nanti Ibu Eni dijelaskan di bagian instrumen bahwa instrumen ini memiliki keunggulan, yaitu di dalam menyelesaikan instrumen ini seorang siswa membutuhkan suatu proses yang sesuai dengan indikator pada Polya, yaitu memahami masalah, kemudian sampai pada 4 tahap itu. Begitu ya, Bu? Sehingga orang akan, oh ternyata meskipun soalnya begini, artinya cuma pendek itu ya, oh ini juga diselesaikan dengan 4 langkah. Nah, oh ini penjelasannya, jadi ada keunggulan. Oke, itu nanti ditulis sendiri Bu Eni, nggak apa-apa. Nah, kemudian di hasil dan pembahas hasil, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dengan motivasi matematika tinggi ya. Ini cuma satu subjek kan ya? Halo Bu Eni. Satu subjek ada 3 soal, ya kan? Oke, Pak. Satu subjek ada 3 soal. Nah, ini sampai soal kedua, ini soal saya 3. Tidak perlu menuliskan gambarnya 1, 2, 3 semua Bu Eni. Itu akan membuat artikel Bu Eni nanti panjang. Jadi dari 3 soal itu pilihlah misalnya, kayaknya kan sama itu ya Bu, semua bisa diselesaikan dengan menggunakan proses Polya. 4 langkah Polya tadi. Nah, dari subjek 1 ini pilih yang sekiranya langkah Polyanya itu paling benar Bu. Yang langkah Polyanya itu paling sempurna itu dia menyelesaikan soal nomor berapa? 1, 2, atau 3? Oh semuanya Pak, misalnya semuanya ya. Misalnya semuanya ya. Nah, berarti nanti kalau semuanya ditulis secara lengkap di atas, bagian atas, bahwa subjek 1 ini berhasil
menyelesaikan masalah 1 sampai 3 berdasarkan langkah-langkah Polia. Begitu saja Jadi ini generalisasi. untuk tidak satu-satu seperti ini. Ini kan 1, kemudian saya generalisasi soal nomor 1, kemudian 2, ini hasil kedua, kemudian 3, ini hasil ketiga, baru Wawancara. sesuai dengan hasil wawancara juga seperti ini. Ya. Lalu begini nanti kalau kan Bu Eni Panjang. kan mengambil 3 subjek nih ya. Nah, mengambil 3 subjek, dari 3 subjek itu Bu Eni akan mengeluarkan gambar 3 per subjek. Berarti ada 9 gambar dan ada 9 wawancara. Ada 9 gambar. Nah, itu akan, padahal indikator dari soal 1, 2, dan 3 itu sama, yaitu berdasarkan langkah-langkah Polia. Kan begitu. Kecuali miliknya Bu Eni. Dia indikator soal 1 mengaitkan konsep, soal 2 mengaitkan konsep dengan masalah sehari-hari. Maka itu perlu diungkapkan. Sedangkan ini kita kan hanya mengkaji dari proses Polia kan Bu Eni, baik soal Bu ini, baik soal 1, 2, 3. Nah, sehingga kita ini ada di artikel saya, artikel tahun 2020, tapi bahasa Inggris. Di Sinta 1, Scopus Q2, saya menggunakan 3 instrumen. Coba Bu Eni lihat berapa yang saya sajikan di instrumen itu. Gambarnya itu hanya 1. Tapi di atas saya beri penjelasan begini, bahwa subjek 1 ini berhasil menyelesaikan soal 1 sampai soal 3 berdasarkan langkah-langkah Polia secara menyeluruh. Langkah-langkah Polia. Ya kan, begitu kan? Nah, dari hasil analisis jawaban subjek 1 diperoleh bahwa subjek 1 ini menyelesaikan soal 1 sampai 3 pada instrumen di atas itu berdasarkan langkah-langkah Polia yang lengkap. Nah, salah satu contoh hasil pekerjaan subjek 1 dapat dilihat pada gambar 2. Atau salah satu contoh penyelesaian yang dilakukan oleh subjek 1 untuk soal nomor mana yang kiranya bagus, jawaban siswa, masukkan di sini, yang kurang jangan begitu. Misalnya dia lebih berarti hanya 1 saja Pak nggih? Ya, contoh, sebagai contoh. Kita kan sebagai contoh, ini loh subjek 1 dia berhasil menyelesaikan soal matematika dengan langkah-langkah Polia. Nah, nanti wawancaranya juga jangan wawancara subjek 1 dan subjek 2. Wawancaranya jangan soal 1 dan 3, tapi wawancaranya ya sesuai dengan soal tadi. Yang dicontohkan tadi. Iya, jadi kita hanya hasil saya itu ini, contohnya itu ini, semua itu sama dengan ini gitu kan. Oh, saya enggak percaya. Nah, perkara percaya enggak percaya itu nanti pembacanya, ya namanya pembaca pasti percaya karena ada bukti itu. Jadi karena indikator soalnya itu kan sama semua Bu Eni. Yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis, prosesnya itu kan yang dikaji kan. Ya itu. Jadi satu saja, subjek sedang ambil 1, subjek rendahnya tinggi 1, tinggi 1, subjek rendah 1. Ambil gambar yang paling bagus dan ambil gambar yang paling bisa membedakan antara kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi. Jangan diambil yang sama, artinya loh kok sama antara subjek 1, 2, kemampuan tinggi, sedang, misalnya diambil gambar yang hampir sama, jangan, nanti tidak terjadi perbedaan. Maksudnya ambil yang menarik. Yang untuk gambarnya ini kan misalkan subjek 1 ini soal nomor 2, subjek kedua ini soal yang lain seperti itu, atau mungkin boleh, sama soal? Boleh diambil sama seperti soal nomor 2-nya. Boleh sama, boleh. Atau kita ingin menunjukkan yang lain, soal satunya juga boleh. Yang penting dikasih penjelasan di bagian paragraf awal bahwa seperti apa sih subjek 2 ini dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Oh, dia hanya beberapa langkah, misalnya kemampuan sedang langkah ini. Nah, maka apa buktinya? Ini loh gambar hasil pekerjaannya. Oh ya.
Ya, sudah ke bawah Kalau terus. seperti ini kan ini juga dijabarkan Pak nggih. Nggih. Ini yang Nah, ambil satu. ya. Jadi kita menjabarkan berdasarkan apa tadi analisis hasil pekerjaan siswa itu, Bu Eni? Ini Oh, Bu, penjabarannya nggih. analisis hasil pekerjaannya kan tadi berdasarkan langkah-langkah Polia kan? Langkah-langkah Polya. Nah, subjek 1, langkah pertama memahami konsep, memahami masalah. Dari hasil pekerjaan itu dia memahami masalah terdapat di mananya. Memahami masalahnya dia berdasarkan dari soal yang ada, berarti mampu apa maksudnya menuliskan Ya, soal yang oke. akan dikerjakan ini. Ya, menuliskan soal secara benar misalnya. Yang kedua secara apa? benar. Kemudian yang kedua menuliskan apa rumus yang pertama, apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Langkah Yang awalnya ketiga, apa? Yang ketiga. Yang ketiga sebenarnya di sini kalau secara rinci siswa menuliskan yang terutama adalah secara rinci diketahui, ditanya, kemudian jawab. Oh, yang ketiga, Bu. Sudah Yang bisa ketiga, menuliskan ditanya, yang berarti ditanya sama apa dengan itu yang sudah. pertama. Jadi Yang harus ada ketiga. bedanya, Bu. Jadi analisis hasil pekerjaan ini sesuai dengan metode. Harus didasarkan pada langkah-langkah Polia. Jadi nanti akan terlihat jelas, oh ternyata subjek 1 semua langkah Polia terpenuhi. Subjek yang 2, ketiga melaksanakan itu, Pak, langkah-langkah sesuai dengan perencanaan yang sudah dituliskan. Ya, berarti setelah menuliskan rumus, yang ketiga kemudian adalah dapat menerapkan langkah-langkah rumus seperti tersebut. ini. Langkah-langkahnya benar. Kemudian yang keempat, hasilnya benar. Langkahnya sesuai Ya. dengan benar. Yang keempat, hasilnya benar dengan Benar. mengecek kembali kebenaran hasil. Nah, mengecek kembali itu dengan cara wawancara nanti. Wawancara, dengan Ya. wawancara. Diketahui melalui wawancara. Jadi deskripsikan yang ada di gambar tadi, Bu. Berdasarkan apa? Berdasarkan langkah-langkah Polia. Nah, kemudian untuk wawancaranya itu nanti adalah apa yang tidak dideskripsikan tadi. Contoh, untuk lebih lanjut tentang deskripsi kemampuan siswa di dalam menerapkan langkah-langkah Polia ini dapat diketahui dari cuplikan wawancara berikut ini. Wawancara juga sama, tidak perlu diambil semua transkripnya, hanya berupa cuplikan. Poin penting yang mendukung hasil penelitian ini atau yang mendukung apa yang tidak kita ungkapkan di hasil pekerjaannya, seperti tadi. Dan apakah Anda ngecek atau memeriksa proses dan hasilnya? Maka siswa menjawab, iya Pak, saya. Nah, itu sudah merupakan salah satu data yang mendukung kalau kita mengatakan dia ngecek. Melalui apa wawancara? Jadi tidak perlu diungkapkan semua, tetapi ambil bagian-bagian dari wawancara yang itu mendukung data kita. Coba yang saya tulis-tulis artikel-artikel itu kan wawancaranya cuma PS2 selesai. Tetapi saya bold, saya beri huruf tebal, bagian dari yang memang itu saya pentingkan. Oke. Ada pertanyaan, Bu? Sepertinya kalau untuk yang ini, insya Allah sampun. Untuk yang hasilnya nanti saya tinggal ambil satu saja, karena ini saya deskripsikan satu-satu. Kemudian kalau misalkan seperti ini, Pak Yayan, kalau ini kan subjek 2 tadi yang kemampuan sedang. Nah, di sini ada kesalahan di deskripsinya, perlu ditampilkan juga nih. Misalkan di sini kan langkah-langkahnya ada kesalahan, seharusnya seperti ini. Disederhanakan hasilnya nanti seperti ini. Nah, di sini jawabannya salah yang di sini. Nah, berarti dari subjek 2 ini, Bu, nanti dari 4 tahapan itu, 4 tahapan ya. 4 tahapan Polia. Mana dari 4 tahapan itu yang dia terpenuhi, yang dia tidak terpenuhi?
Ya. Nah, yang tidak terpenuhi ini seperti itu tadi, ada kesalahan pada tahap 3, yaitu Ada langkah kesalahan. tengahnya. Kesalahannya adalah ini dijelaskan, harusnya ini, ternyata dia menulisnya begini, sehingga terjadi kesalahan. Kemudian pada Oke. hasil akhir kesimpulan tahap 4, dia kurang teliti. Nah, itu dijelaskan. Nah, jadi kemudian yang untuk subjek 3 juga sama. Dari keempat langkah itu untuk subjek 3 nih ya, apakah terpenuhi semua atau hanya satu? Nah, misalnya dia hanya menulis yang diketahui saja, Pak. Yang lain tidak, ya berarti dia hanya memenuhi, Yang diketahui saja. iya, apa yang memahami masalah Satu saja. indikator. Memahami masalah. Ya. Kemudian digalilah melalui wawancara, mengapa Anda tidak mengerjakan soal ini? Karena soal ini terlalu sulit bagi saya, Bu. Oh ya. Oh, berarti dia mengatakan bahwa kesulitan di dalam menyelesaikan berdasarkan tahap-tahap kuliah. Kan sederhana. Oke. Oke, Pak. Ada berapa halaman ini, Bu? Apakah ini nggih? 17. Ini ada 16 tadi, 16 ya 17, 16 17. Kemudian Oke, untuk yang silakan. ini, Pak, setelah wawancara biasanya saya lihat di artikel-artikel itu ada ini kan subjek 3. Berdasarkan hasil analisa jawaban siswa didapatkan bahwa S3 memiliki indikator kemampuan pemecahan matematis pada memahami masalah dan merencanakan, yang 2 tidak. Nah, apakah perlu disebutkan juga pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh siapa, kemudian pernyataan ini bertentangan dengan siapa, ini perlu dimunculkan atau tidak, nggih? Oh, tidak perlu, Bu. Tidak perlu. Nanti Nggih. pisahkan antara hasil penelitian dan pembahasan, itu biasanya dipisahkan. Nah, Nggih. meskipun di dalam satu subjudul yaitu hasil dan pembahasan, pisahkan saja antara hasil dan, jadi hasil saja itu berarti adalah ya apa Temuan pendapat data. kita, tulisan kita, tidak perlu memuat pendapat orang lain dari hasil itu. Semua itu diambil dari data kita semua. Nah, barulah dilakukan pembahasan. Nah, tetapi kalau digabung, misalnya hasil pembahasan itu juga boleh. Nah, biasanya yang cenderung menggabungkan antara hasil dan pembahasan itu sudah ada subjudul tertentu. Misalnya hasil dan pembahasan, subjudulnya adalah metode generalisasi dengan strategi trial and error. Kemudian yang kedua, generalisasi dengan strategi menemukan pola bilangan. Yang ketiga, generalisasi dengan strategi rumus. Nah, ketika saya sudah membuat 3 subjudul seperti tadi, itu langsung saya bahas, maka itu boleh. Berarti ini untuk artikel pendukung atau mungkin artikel yang bertentangan dengan penelitian, ini di sub pembahasan sendiri, nih? Iya, jadi tidak perlu kita menyatakan di penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, menurut tidak usah. Karena hasil itu murni diambil dari penelitian kita, bukan orang lain. Kecuali nanti kalau pembahasan baru diambilkan dari orang lain wajib. Di setelahnya hasil, Pak Yayan, berarti kalau ya. yang Kemudian ini hasil, kemudian di bawahnya pembahasan. Ya, untuk menulis pembahasan itu seperti apa, Bapak Ibu, bisa melihat beberapa artikel kami yang saya tulis itu, yang dilihat itu di Sinta 2 aja, Bapak Ibu. Seperti apa sih penulisan pembahasan itu miliknya Pak Yayan? Jadi di pembahasan itulah akan nampak kebaruan hasil temuan penelitian kita. Harus berani, harus ditampakkan. Di pembahasan itulah akan nampak manfaat artikel kita. Pentingnya artikel ini dipublikasi dan layaknya artikel ini dipublikasi ada semua di pembahasan. Karena semua akan diungkapkan temuan-temuan penelitian yang memiliki makna. Oke, baik Bu Hilmi.
Ini ringkasan hasil temuan dimunculkan, Pak Nggih. Oh, ini temuan penelitian. Mungkin ini Bu Eni butuh, Ringkasannya. ya, mungkin ini Bu Eni butuh untuk diambil, tetapi tidak perlu diungkapkan seperti ini. Cukup diungkapkan melalui paragraf. Apa sih temuan penelitian? Cukup yang tadi. Ya, di pembahasan Bu, di pembahasan. Di pembahasan. Ya, misalnya begini, dari hasil penelitian diperoleh 3 temuan penting penelitian ini. Apa itu? Nah, 3 temuan penting penelitian ini yaitu 1, 2, 3. Nah, 1 akan dibahas, 2 dibahas, 3 dibahas. Jadi 1, 2, 3 semuanya dibahas di sini ya, secara Ya, di ringkas. pembahasan. Dalam bentuk paragraf. Oh, dalam bentuk paragraf. Nggih. Ini miliknya Bu Eni itu dalam paragraf itu bukan temuan itu, Bu. Itu hasil itu. Ini hasil. Iya. Apa sih Berarti yang dalam temuan dan hasil? Halo, apa bedanya temuan dan hasil, Bapak Ibu? Nah, ini harus bagaimana ini temuan dan hasil? Misalnya nih ya Bapak Ibu ya, misalnya nih ya. Sekarang Bapak Ibu akan mencari emas gitu. Oke. Mencari emas di depan sekolah. Misalnya nih, di depan sekolah ada emas. Bapak Ibu mencari emas di situ. Dan nemulah emas. Emas itu adalah hasil penelitian Bapak Ibu, bukan temuan. Tetapi ketika Bapak Ibu mencari emas di situ, ternyata Bapak Ibu menemukan berlian. Nah, tujuan Bapak Ibu adalah mencari emas, ternyata Bapak Ibu menemukan berlian. Berlian itulah temuannya Bapak Ibu. Jadi temuan itu adalah apa yang tidak pernah kita pikirkan di dalam penelitian ini ternyata, oh begini ternyata. Lah ini temuan penting saya. Bagaimana Bapak Ibu? Kayak kita mencari siswa, kita akan mencari siswa yang pandai misalnya ya. Nah, diteslah mereka. Maka dipilihlah siswa-siswa yang pandai juara 1 sampai 10. Ternyata pada saat kita mencari siswa yang pandai, ada siswa yang dia itu tidak juara 1 sampai 10, katakanlah juara 15. Tetapi cara penyelesaiannya unik, tidak sesuai dengan yang diajarkan sama sekali oleh guru. Nah, itu. Ada enggak Bapak Ibu yang begitu ya? Dia menggunakan cara sendiri. Ada. Nah, itu temuan kita. Jadi temuan itu sesuatu yang diperoleh di luar tujuan. Tujuan penelitian. Misalnya Bapak Ibu sekarang kuliah, tujuannya Bapak Ibu adalah memahami suatu artikel nih ya. Tapi ketika kuliah, nah Bapak Ibu merasakan ada sesuatu hal, oh ini saya paham, oh ini tah. Nah, itulah temuan Bapak Ibu saat kuliah. Ketika kita jalan-jalan, misalnya Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu yang sering belanja nih ya. Nah, ya istilahnya belanja. Misalnya ibu-ibu mau membelanjakan untuk putra-putrinya seragam. Nah, pergilah ke supermarket nih, atau mall. Ternyata di mall nyasar, pernah nyasar ya Bu ya? Seringnya. Oh, ada sesuatu hal yang menarik ini daripada seragamnya anak ini. Saya belikah? Banyak temuan. Ya, ada temuan baru. Banyak temuan baru ternyata. Itulah yang disebut sebagai temuan. Jadi sesuatu yang menarik untuk dibahas oleh Bapak Ibu. Sesuatu yang menarik untuk dibeli. Akhirnya tidak jadi beli seragamnya satu, temuannya banyak gitu katanya Ustadz Hasan. Itu Bapak Ibu perbedaan antara temuan dengan hasil penelitian kita. Jadi kalau hasil itu berdasarkan pada tujuan penelitian kita, sedangkan kalau temuan sesuatu yang berada di luar tujuan yang itu perlu kita ungkapkan dan menarik.
menarik, meskipun oleh orang lain tidak menarik sama sekali, tapi kalau menurut peneliti penulis menarik, ya ungkapkan Bapak Ibu. Jadi harus kita percaya diri begitu. Oh, ini tidak menarik menurut saya, tapi menurut saya menarik penulis, nah, maka diungkapkan. Itu. Nah, seperti kita mau beli itu banyak temuan, tapi menurut orang lain belum tentu menarik, tapi menurut kita menarik ya kita beli. Itu Bu Hilmi dan Bapak Ibu semuanya, perbedaan temuan penelitian dan hasil. Jadi makanya dibedakan antara hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di pembahasan itulah akan diungkapkan temuan-temuan penting yang, oh ini kok menarik sih, oh ini kok bagus, saya ungkapkan sih. Ternyata diungkapkan, kemudian dia telah sesuai dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, atau dia, nah kan sama kan miliknya Bu Eni ini, Bu Hilmi ini kan dengan hasil kan yang di tabel itu kan. Oke, sama. Coba. Nah, apa bedanya yang di tabel dengan hasil tadi? Nggak ada. Nggak ada. Ya, hasil itu, bukan temuan. Sama dengan yang di paragraf tadi. Ya, ini hasil Ya, bukan temuan. Okay. Temuan tadi itu yang menarik hati. Nah, itu namanya temuan. Okay. Kalau hasil sesuai tujuan. Oke, baik Bu Hilmi, sudah. Nanti bisa. Nah, kami harap memang waktunya sangat sedikit sekali Bapak Ibu. Kita terakhir kuliah, kalau S1 itu tanggal 21 kalau nggak salah, terakhir kuliah. Jadi masih ada 2 kali pertemuan. Tanggal 16, tanggal 23 itu sudah melakukan pembelajaran, S2 diundur 1 minggu. Jadi kemungkinan besok 16 ketemu, tanggal 23 itu saya harap Bapak Ibu. Nah, silakan yang belum menemukan jurnal, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke kami. Jadi ada jurnal Elemen, itu harapan kami ada 2 mahasiswa, jurnal Barekeng itu 2 mahasiswa, jurnal Aksioma, jurnal program studi pendidikan matematika juga ada 2, kemudian jurnal di UNJ juga 2, terus dan jurnal-jurnal yang sudah saya tulis di UNJ, terus jurnal didaktik matematika juga ada 2. Terus di jurnal di Bali, jurnal pendidikan dan pembelajaran itu juga ada 2. Sehingga dari 10 jurnal itu Bapak Ibu nanti 2 bisa mengirimkan. Memang tidak langsung akan mendapat balasan, jadi Bapak Ibu harus sabar. Mungkin sekitar 3 sampai bahkan 6 bulan atau bahkan ada yang sampai 1 tahun. Nah, sudah artikel itu setelah kirim Bapak Ibu ya tinggal menunggu hasilnya, nulis lagi Bapak Ibu untuk persyaratan tesis di Sinta 3. Jadi itu sudah selesai, tulis lagi untuk Sinta 3. Oke, baik Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan? Oh ya, mengenai pertanyaan Pak Soleh yang di grup tadi, Pak, mengenai uji validasi dari instrumen itu, instrumen yang dikembangkan Pak Soleh itu berupa soal kan, Nah, soal urean tentu kan? Ya, ada berapa soal Pak? Ada 4, tapi tiap soal itu kan model numerasi itu kan benar salah. Oke. Kalau itu hanya 4, kemudian Pak Soleh mengembangkan soal itu, model numerasi, itu kurang Pak. Saya mengembangkan instrumen tes aja itu ada 4 paket. 1 paket itu harus lengkap, terdiri dari 1 indikator itu dibuat 1 soal, 1 indikator numerasi dibuat dari soal. Jadi saya itu mengembangkan paket berpikir kritis, 1 paket terdiri dari 12 soal yang saya ambil dari sub indikator berpikir kritis. Nah,
Jadi kalau 12 kali 4 sekitar ada 48 soal. Nah, jadi kalau saya menyarankan dari Bapak Soleh, nanti ambil saja mana dari 4 soal itu 3 atau 2 yang dikualitatifkan saja. Bagaimana, Bapak? Oke. Nah, jadi daripada nanti kita analisis untuk validasi, langsung diimplementasikan, nanti diambil datanya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Oke. Begitu. Jadi judulnya nanti analisis kemampuan atau keterampilan di dalam menyelesaikan masalah terkait dengan masalah numerasi. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Bapak Eko, bagaimana Bapak Eko perkembangannya artikelnya? Iya, Pak. Ya. Perkembangannya tidak selesai semua, maksudnya bisa saya tampilkan aja ya, Pak. Maksudnya Ya. mau presentasi tadi, tapi didahului oleh ibu-ibu. Begitu. Ya. Apa mungkin Japri atau karena waktunya? Ya, Sudah aja. habis. Apa judulnya Pak Eko? Judulnya apa Oh. dan hasilnya seperti apa? Saya share screen dulu ini, Pak. Judul terus hasil. Tidak, Papa tidak share screen, Pak. Oh, tidak perlu. Dilihat. Judulnya saya mengambil di jurnal JTAM, Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika, Universitas Muhammadiyah Mataram. Oh. Kenapa ngambil di situ? Kenapa, Pak? Ya, mengapa ambil di situ, Pak? Karena mungkin publikasinya dalam 1 tahun lebih dari 2 kali. Jadi banyak. Kemungkinan diterimanya kan besar. prosesnya ya. lebih cepat gitu, Pak. Ya. Apakah masuk Sinta 2 juga itu? Nah, itu dicek, Pak. Dicek di Sinta. Jadi ketik sinta.kemdikbud.go.id, nanti dicari di Sinta 2, kemudian klik copy judul jurnal tersebut ke Sinta itu. Kalau terdeteksi berarti dia masuk Sinta 2. Tapi kalau tidak terdeteksi berarti bukan. Oke. Ini kalau saya lihat template-nya pakai bahasa Inggris, kemungkinan di Sinta 2 gitu. Iya. Jadi Pak Eko nanti bisa ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia dulu, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, untuk penerjemahan ke dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu gunakan Google Scholar saja dengan Grammarly. Tidak perlu ke translator. Karena apa? Karena nanti biaya lagi ke translator itu mahal. 50.000 per lembar. Nah, kalau ada 10 sudah 500.000. Jadi, apa judulnya Pak Eko? Tadi judulnya Hambatan Belajar Mahasiswa pada Materi Himpunan di Masa Pandemi Berlatar Belakang Tempat Tinggal. Ya. Hambatannya apa, Pak? Hasilnya. Hambatannya di hasilnya ini ada 3. Yang pertama hambatan materi tentang kemampuan matematika siswa. Yang kedua tentang hambatan psikologis. Yang ketiga tentang hambatan teknis. Itu seperti sinyal atau internet, gangguan sinyal. Oh ya, oke, bagus itu. Tapi kalau di jurnal JTAM itu kayaknya enggak cocok itu, Pak. Oh. Karena JTAM itu matematika murni itu, coba dicek. Jadi kematematikaannya miliknya Pak Eko kurang. Tapi itu cocok pembelajaran. Jadi nanti cari yang pembelajaran atau education. Yang pembelajaran kalau boleh tahu jurnalnya? Seperti tadi, elemen, kemudian JPP, gitu. Banyak di UNY itu semua pembelajaran.
tidak ada matematika murni. Pitagoras itu juga pembelajaran. Mungkin nanti saya japri habis ini Iya, boleh. progresnya itu. Iya, bagaimana Ibu Ketut perkembangannya? Iya, Bapak, sudah saya menemukan apa namanya. Saya melanjutkan dari kemarin kan belum sempat publish tuh Sinta berapa Sinta 3. Rencananya saya tambahin rujukannya yang 35 artikel itu, jadi saya coba masukkan ke Sinta 2, Pak. Tapi judulnya saya apa namanya rubah sedikit gitu loh, Pak. Judulnya dari Sinta 2 dari Sinta 3 ke Sinta 2. Ya. Kemarin yang di Sinta 3 itu sudah dikirim, Bu Ketut? Belum Oh, ya. belum sama Kalau sekali. belum, ya, Hanya kalau belum, nanti cuma Ibu Ketut ngirim artikelnya di jurnal di Ganesha, Bu. Cari di jurnal Ganesha yang terkait dengan Sinta 2. jurnal Ganes. Saya tuh ngambil apa ya, Pak? Ngambil contoh satu artikel di NCTM. Setelah itu saya apa namanya itu paraphrase, terus saya tambahi dengan artikel-artikel yang lain. Itu judulnya itu apa ya tadi itu saya sudah tutup itu. Oh, sudah dapat artikel judul jurnalnya? Sudah. Ya, tapi saya nggak tahu itu apa bisa nggak masuk ke dalam jurnal Ganesha itu, Pak Yayan. Maksudnya kan apa Ganesha itu tentang pendidikan ataukah tentang materi esensial matematikanya gitu, saya nggak ngerti kalau yang di Ganesha itu. Ya, kalau yang di Ganesha itu Bapak Ibu banyak sekali jurnal Sinta 2 fokusnya pada bidang pendidikan. Jadi pada fokus bidang pendidikan, maka kalau kematematikanya kecil, fokusnya kita pendidikan itu banyak diterima. Nah, ada jurnal yang itu hanya fokus pada keterbatasan skop, artinya keterbatasan ruang lingkup dikarenakan jurnal harus fokus pada ruang lingkup tertentu. Nah, seperti di Barekeng, itu tidak menerima yang dari sisi pendidikan matematika kayak berdasarkan motivasi atau berdasarkan latar belakang, karena memang skopnya membatasi hanya pada matematika murni sebenarnya. Nah, karena banyak permintaan, kemudian skop itu diperluas ke pendidikan matematika, yang pendidikan matematikanya itu lebih banyak menekankan pada matematika. Untuk analisis kesalahan kan berarti pemahaman konsep, berarti itu kan pada lebih banyak matematikanya. Oke, kalau boleh tahu apa judulnya Ibu Ketut? Ini barusan saya buka itu setelah saya paraphrase sedikit-sedikit itu cocoknya saya judulnya seperti ini, Bapak. Pengaruh penilaian diri guru dalam konteks bilangan bulat. Penilaian diri guru dalam konteks bilangan bulat. Itu kalau dilihat dari artikel yang dari NCTM yang berbahasa Inggris itu, dia itu dalam bentuk studi kasus, jadi memberikan satu model penjumlahan ke satu subjek penelitian, gitu. Jadi hasilnya itu memberikan bahwa di dalam penjumlahan itu ada konteks-konteks yang memang perlu kita rubah sebagai guru gitu. Dari hasilnya gitu. Nggak bisa nge-share sih. Menarik ya, Bu. Hasilnya apa, Bu? Hasilnya sudah ketemu enggak, Bu? Ada enggak pengaruhnya? Sangat pengaruh. Ini saya coba lewat anak saya, karena anak saya masih SD, Pak Yayan. Jadi saya coba, ternyata gini gitu. Ternyata ya itu. Saya berarti menarik. Saya coba. Tidak apa-apa. Berarti penelitian Bu Ketut ini sama seperti miliknya siapa yang terkenal itu. Yang dia meneliti putranya sendiri.
sampai menghasilkan suatu teori. Oh, belum. Nah, Nggak berani saya. siapa ya namanya? Lupa saya. Nggak berani saya menghasilkan teori. Iya, jadi anaknya sendiri Bu yang diteliti. Mulai SD tapi jadi SD itu diamati perkembangannya sampai SMP, SMA. Miliknya ya dia mengeluarkan teori pembelajaran geometri. Oh, iya. Namanya siapa ya? Yang terkenal itu di dalam pembelajaran geometri. Ada yang tahu Bapak Ibu ya? Saya lupa. Van Hill. Nah, teori Van Hill. Van Hill itu adalah merupakan teori yang pasti tidak pernah hilang, yang pasti dirujuk ketika seseorang akan berbicara tentang geometri. Baik geometri bangun ruang, bangun datar, nah itu bagaimana menghasilkannya? Dia meneliti putranya sendiri. Iya, Boleh saya coba itu Pak Yayan, boleh, tapi nggak tahu tidak. nanti hasilnya, mohon bimbingannya aja. Gimana sesuai apa enggak, saya juga nggak ngerti. Cuman saya ngikuti artikel yang di NCTM itu, terus saya coba apa namanya itu, refresh dikit-dikit, terus saya ambil referensi dari yang lain juga mengenai asesmen otentiknya juga, terus ya gitu, belum tahu juga Pak nanti hasilnya gimana. Ya, baik Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu semuanya sambil berproses, kita sama-sama menulis artikel. Saya juga sedang menulis artikel juga. Nanti kalau artikel saya sudah selesai, saya akan demonstrasikan bagaimana kita akan kirim ke jurnal Sinta 2. Tapi Bapak Ibu sudah pengalaman kan dalam mengirim artikel ke jurnal Sinta 3. Jadi sama. Jadi pengiriman tetap sama melalui OJS, Open Journal System. Oke, demikian perkuliahan pada sore hari ini Bapak Ibu. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Apa ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Pak. Bagaimana Ustadz Hasan? Sampun cukup Pak. Baik Bapak Ibu, semoga perkuliahan pada sore hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Bombol muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mohon Bapak Ibu. Pak Yayan. Selamat sore, Sama-sama Bapak Ibu. Saya izin live. Terima kasih Pak. Wah, Bu Kedut terkenal ini paling ini.